clouds. Night breaks like glass, time to soar from ash. And shadows rise anew, destiny calls out to Timnas Indonesia, siapa yang menyangka kalau bisa menjadi seperti sekarang ini? Dulu Indonesia mungkin hanya dianggap tim kacangan ketika tampil di level Asia. Namun sekarang situasinya berbeda, di mana skuad Garuda mampu menunjukkan hal yang berbeda. Tentu saja, berbicara soal peluang tim Garuda di round 3 ini, kecuali Jepang, secara matematis sama dengan tim-tim lainnya yang dianggap lebih berpengalaman. Meskipun begitu, Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SFF menilai kalau sebenarnya masih banyak hal yang belum 100% dikeluarkan oleh Indonesia. Sehingga mereka memberikan isyarat kepada Australia, Bahrain, serta China untuk berhati-hati. Hal itu lantaran timnas Indonesia dianggap selalu penuh kejutan. Dan Arab Saudi benar-benar udah merasakan sendiri ketika dalam 2 kali pertemuan gak bisa menang. Terlebih dengan jajaran pelatih baru, bersamaan juga bertambahnya pemain-pemain baru, membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Di round 3 ini harus diakui dari semua grup yang ada, grup C adalah grup yang persaingannya paling ketat. Hal itu lantaran semua tim kecuali Jepang terlihat saling mengalahkan. Dan terbukti jarak poin antara peringkat 2 sampai 6 hanya 1 poin. Nah, untuk Indonesia sendiri, kini ada di posisi 3 klasemen sementara. Yang mana secara kalkulasi, tim Garuda masih berpeluang besar untuk finish sesuai dengan target yang diharapkan. Meskipun begitu, jangan terlena dan jangan terbuai. Karena bagaimanapun, persaingan di round 3 sangatlah berat. Karena ya tadi, peta kekuatan di grup ini beneran gak bisa ditebak. Tiap melihat sikon yang ada, Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SEFF menghimbau kepada tim-tim seperti Australia, Bahrain, dan juga China untuk benar-benar mewaspadai Indonesia. Hal itu lantaran timnas Indonesia dianggap selalu penuh kejutan serta sangat sulit dianalisis. Dan Arab Saudi benar-benar udah merasakan sendiri ketika dalam 2 kali pertemuan gak bisa menang. Terlebih dengan jajaran pelatih baru bersamaan juga bertambahnya pemain-pemain baru, membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Nah, apa yang menjadi perhatian SEFF sejatinya sejalan dengan ucapan mantan timnas Arab Saudi, Sultan Al Saud, di mana pria 39 tahun itu mengatakan jika tim seperti Indonesia benar-benar sulit untuk ditebak. Tidak ada keraguan, pertandingan melawan Indonesia di kualifikasi mungkin di atas kertas mudah, tetapi di lapangan kejutan mungkin terjadi. Ujar Sultan Al Saud dikutip dari media Arab Saudi, win-win. High above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. Hegemony in our sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Lebih lanjut, SEFF pun juga menilai kalau Indonesia seolah sedang berkamuflase di balik peringkat FIFA yang ada. Bahkan ketika undian awal grup C digulirkan, Indonesia yang ketika itu masih duduk di posisi 134 sungguh diremehkan. Namun sekarang ini semuanya sungguh gak seperti apa yang dibayangkan. Sebab gimana ceritanya timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit tapi punya market value gila-gilaan, yang mana angka itu jauh di atas Bahrain dan China yang masing-masing memiliki market value cuma sekitar 158 miliar. Bahkan nilai dari Mesilkor seorang diri itu setara dengan satu skuad timnas Bahrain. Dan gimana bisa tim yang bahkan gak pernah menang Piala AFF punya pemain-pemain yang berkarir di Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, Championship, MLS, dan musim depan ada yang di Bundesliga. Selain itu, timnas Indonesia sekarang juga diisi jajaran pelatih yang statusnya legend besar. Patrick Kluivert pernah jadi top skor Euro 2000, menang UCL, Eredivisie, dan La Liga. Lalu Alex Pastoor yang dijuluki sebagai profesor, ahli taktik, serta analis terbaik di Belanda. Kemudian ada Denny Lanzat yang pernah membela tim-tim ternama seperti Ajax, Feyenoord, dan Twente. Serta ada Gerald van den Berg yang bahkan dia layak disebut lebih legend dari Patrick Kluivert. Eredivisie, Liga Champions, sampai Piala Eropa bersama timnas Belanda sukses ia menangkan. Intinya, dari komposisi timnas Indonesia yang sekarang, tim ini sangat-sangat gak boleh dianggap sepele. Terlebih, menurut penuturan pelatih timnas Tanzania, Hemed Suleiman, yang kebetulan pernah uji coba dengan timnas dan diketahui cukup antusias mengamati perkembangan tim Garuda.
di mana ia bahkan mengatakan kalau masih ada banyak hal yang tersembunyi dari timnas Indonesia. Saya baru mengikutinya dan mereka punya tim yang baik, mereka sedang membangun sesuatu yang bagus, mereka punya pemain yang hebat, pelatih yang hebat. Ungkap Hemed Sulaiman dikutip dari Bola Sport. Stars, legends etched in scars, echoes of a fight under black and moonlight. Hegemony in outer sights, mountains fade from view, push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya untuk sekarang ini, Indonesia benar-benar harus mempersiapkan diri sebaik mungkin karena segalanya masih bisa terjadi. Namun, suka nggak suka, kita harus mengakui kalau timnas Indonesia yang sekarang ini memang ambisius dengan impiannya. Namun perlu dicatat, ambisius yang dimaksud bukanlah tim ambisius yang menghalalkan segala cara. Toh nggak pernah kan kita saksikan tim ini guling-guling saat unggul, apalagi sampai menyogok sang pengadil lapangan. Dan melihat segala gebrakan yang ada, tampaknya PSSI beneran bukan lagi mengincar posisi 3 ataupun 4, melainkan posisi runner-up, yang mana itu artinya sebuah tiket untuk langsung lolos ke panggung impian. Ya, mungkin di awal kita memang banyak diremehkan, tapi terbukti kita nggak akan pernah mau untuk membiarkan itu semua. Karena sejatinya, Garuda tidak terlahir untuk berjalan, melainkan diciptakan untuk terbang, kan gitu. So, tetap semangat dan sukses selalu. Semoga keberkahan senantiasa mengiringi perjalanan timnas Indonesia menuju puncak tertinggi. Oke, kita Garuda. Mountains fade from view, push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.